Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini masih terkait dengan pernikahan, yaitu khusus materi masa iddah. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan kita adalah apakah pengertian dari masa iddah tersebut? Masa iddah ini kalau secara bahasa, secara singkat disebut dengan waktu menunggu. Kemudian secara istilah yaitu waktu di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik itu diceraikan karena mati maupun diceraikan suaminya masih hidup, untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah yang perlu kita bahas bersama, apakah masa iddah antara wanita yang ditinggal menikah dengan masa iddah wanita yang dicerai suaminya masih hidup itu durasi waktunya sama. Nah, untuk hal ini masa iddah ini tergantung dari kondisi wanita atau perempuan tersebut saat dicerai. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu wanita ditinggal mati oleh suaminya, itu masa iddahnya berbeda dengan wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai sedangkan suaminya masih hidup. Pada slide berikutnya kita akan membahas berapa lama masa iddah wanita yang suaminya meninggal. Hal ini ada dua keadaan. Yang pertama, jika wanita itu hamil, kemudian yang kedua jika wanita itu tidak hamil. Nah, jika wanita itu hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Tidak melihat lamanya waktunya, artinya berapa bulan, tidak dihitung harinya, berapa bulan, berapa hari dan seterusnya. Jadi cuman dihitung ketika dia tergantung dari usia kehamilannya. Kalau usia kehamilannya 9 bulan, kemudian 10 hari kemudian dia sudah melahirkan, ya dia setelah melahirkan bisa menikah. Artinya selangnya hanya 10 hari. Kemudian jika dia hamil usia 2 bulan katakanlah, kemudian suaminya meninggal, ya dia harus menunggu sampai beberapa bulan anaknya lahir. Itu untuk pembahasan kondisi wanita hamil kemudian suaminya meninggal. Kemudian yang kedua, kemudian jika suaminya meninggal dalam kondisi wanita itu tidak hamil, maka masa iddahnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Hal ini mengacu Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Hitungannya sama ya, jadi 4 bulan 10 hari. Nah, yang selanjutnya ini kategori yang kedua, berapa lama masa iddah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya dan suaminya ini masih dalam keadaan hidup. Maka wanita itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 4 keadaan. Keadaan yang pertama, jika wanita tersebut dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya sama. Dia boleh menikah lagi setelah melahirkan anaknya. Kemudian yang kedua, jika wanita yang dicerai itu tidak hamil, tapi wanita itu kondisinya masih memiliki masa haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci atau 3 kali kuruk. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. 3 kali suci itu gimana Bu maksudnya? 3 kali suci itu jadi harus menunggu sampai 3 kali. Jadi sekarang 3 kali suci itu sekarang suci, kemudian dia kondisinya dicerai, kemudian setelah itu dia mendapatkan haidnya, kemudian dia
suci lagi, nah itu baru dihitung sekali, kemudian dia haid lagi, dia suci lagi, dia haid lagi, dia suci lagi. Setelah 3 kali suci ini selesai, maka dia baru boleh menikah dengan laki-laki lain. Yang selanjutnya, jika wanita ini suaminya masih hidup kemudian menceraikannya, dia tidak dalam kondisi hamil dan tidak mempunyai masa haid. Tidak mempunyai masa haid itu bisa karena satu, karena memang gadis ini belum haid, dia belum balik. Bisa jadi karena proses pasca haid, jadi menopause. Kemudian yang ketiga, bisa jadi tidak mendapatkan haid itu karena wanita ini sudah balik tapi memiliki satu kelainan, jadi dia tidak pernah mendapatkan haidnya meskipun sudah besar. Dan ini tidak mayoritas ya, hanya beberapa saja. Nah, 3 kondisi yang seperti ini, jadi wanita menopause, gadis yang belum mendapatkan haidnya atau belum balik, kemudian wanita balik yang tapi tidak pernah mendapatkan haidnya, jika dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian yang selanjutnya, jika wanita dicerai dalam kondisi dia belum digauli, jadi belum pernah berhubungan seksual seperti itu, maka baginya tidak ada masa iddah. Jadi misalkan karena suatu hal hari ini dia menikah dan langsung diceraikan sementara dia dalam kondisi masih gadis, maka katakanlah besoknya dia mau menikah lagi, itu tidak apa-apa karena bagi dia hukumnya tidak ada masa iddah, tidak ada yang ditunggu lagi. Itu sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Oh ya, namun begitu dalam pernikahan itu kan juga tetap memperhatikan etika, adab yang ada di tengah masyarakat. Sehingga kita tetap harus bijak, kita tetap harus menerapkan syariah ini. Karena memang pada slide selanjutnya bisa kita lihat para siswa sekalian, di sekitar kita banyak terjadi perceraian, baik karena cerai mati ataupun karena cerai hidup. Namun, banyak juga ditemui penerapan syariah, masya iddah dalam kehidupan sehari-hari itu banyak tidak diperhatikan oleh masyarakat di sekitar kita, sehingga tidak sedikit mendatangkan keburukan bagi banyak pihak. Maka inilah gunanya kita belajar, kita menuntut ilmu, kita menggali ilmu, kemudian inilah gunanya syariah bagi manusia di bumi ini. Semuanya tidak lain untuk kebaikan umat itu sendiri. Demikian yang dapat kita jelaskan terkait dengan masa iddah. Semoga video ini membantu kita belajar terkait dengan masya iddah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menganalisa penentuan masa iddah? Saya menyebutkan di sini ada 2 contoh kasus. Yang pertama, Siti sedang hamil usia 7 bulan, sangat sedih karena suaminya meninggal. Kemudian Siti ingin menikah lagi, maka berapa lama masa iddahnya Siti? Kasus yang kedua, Bu Darmi seorang wanita yang sudah mengalami menopause, suaminya masih hidup, namun karena suatu masalah mereka bersepakat untuk bercerai. Jika Bu Darmi ingin menikah lagi, maka berapa lama masa iddah yang harus dilalui oleh Bu Darmi? Maka caranya adalah kita lihat dulu dari yang kasus pertama. Kasus pertama itu, yang pertama kita kategorikan dulu. Wanita itu bercerai, cerai mati atau cerai hidup. Kasus yang pertama itu, Siti itu bercerainya karena cerai mati. Maka hanya ada 2 ini, kita tentukan dia hamil atau tidak hamil. Nah, kita lihat Siti ini kondisinya hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Nanti silahkan ditulis di penentuan masa iddah itu
melahirkan, masa idahnya sampai melahirkan. Kemudian kasus yang kedua, Bu Darmi itu seorang wanita, suaminya masih hidup, berarti dia dalam kategori berpisah atau karena cerai hidup. Kondisinya hamil atau tidak hamil? Ternyata memang Bu Darmi ini kondisinya tidak hamil, tapi tidak hamilnya dia masih di masa dia masih haid atau tidak mengalami masa haid. Di sana ada keterangan ada menopause, berarti dia masuk dalam kategori tidak hamil dan tidak mengalami masa haid. Berarti masa idahnya adalah 3 bulan. Kemudian nanti silahkan dituliskan kasus kedua masa idahnya adalah 3 bulan. Itu cara penentuan menganalisa masa idah bagi seorang wanita.